Let's go Ben and Pink, kita segera masuk saja ke match pertama kita antara Monochrome Esports melawan Rebellion, di mana gue sudah melihat dua band yang cukup menarik. Ada Evelyn dan juga Braum, disusul juga ada Ziggs dan juga Lee Sin. Kita tahu Lee Sin punya power yang sama kuatnya sama Evelyn di early game. Betul, sama kuatnya apalagi ketika dua-duanya sudah mencapai level 5. Tapi memang untuk Evelyn sendiri, meskipun Lascaresnya itu dinaikkan cooldownnya, itu tetap tidak membuat Evelyn kekurangan kredibilitas sebagai seorang jungle, salah satu yang tak kuat kan. Yes, dan sudah ada Diana. Kita tahu Diana juga lagi dapat buff ya. Wow, super buff. Super buff ya, Super kerasa buff. banget itu damage outputnya gede banget dan itu oleh Akali dan juga G4. So, di sini udah pasti Diana akan gerak ke arah Baron atau mungkin masih bisa switch juga antara mid sama Baronnya dari Monochrome. Sementara itu kalau gue lihat di Rebellion sendiri lebih ke arah common pick. Boleh gue bilang common pick karena ini masih sering kita lihat juga kayak Corki, terus Garen di arah area bagian Baronnya, terus juga untuk Olaf ya kan ngelawan G4. Kita bisa tahu sendiri Olaf dengan Ragnaroknya juga cukup kuat, cukup Betul. powerful apalagi early gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya ngelihat sendiri dari draftnya untuk Rebellion, itu gue bisa bilang secara untuk garis depannya mereka cenderung lebih kuat. Ada Alistar, ada That's Garen, dan juga ada Olaf. Dimana Garen sendiri membawa Sunfire Cap yang baru-barunya sudah di buff, Betul. sudah mendapatkan plus HP, kemudian mendapatkan ini juga ability haste. Itu menjadi satu momok yang menyenangkan untuk Garen, jadi Yes. dia lebih sustain di depan. Kemudian untuk dari draftnya Monochrome sendiri, gue melihat mereka itu tipikal yang akan melakukan engage besar-besaran, dimana Diana dengan Moonfall-nya, kemudian Jarvan dengan Cataclysm-nya, disusul dengan perfect execution dari Akali. Ini bakal jadi satu burst damage yang lumayan mematikan untuk menghadapi depan-depanan tanker-tanker dari Rebellion. Yes, jangan lupakan di pick terakhirnya Monochrome. Itu kalau gue nggak salah lihat tadi ada bukan Monochrome. Red Bull Rebellion ya. Itu ada Gragas. Jadi Gragas kita bisa bilang juga menjadi salah satu mid laner yang punya power spec yang gede juga ya. Betul, dan sekaligus skill-skill dari Gragas ini bisa nge-disengage Diana dan juga Akali. Iya, tapi yang menarik sekarang itu sebenarnya kalau kita bahas di fase early ini adalah duo bot lane-nya atau duo dragon lane-nya. Karena gue ngeliat ada Galio di sana, yang mana kita tahu Galio sih punya hero entrance juga cukup merepotkan, dan yang perlu kita tahu juga Galio di patch ini habis dapat buff. Betul. Jadi dia bakalan bisa cukup powerful juga, tapi ini berarti skenario-nya Galio-nya sendiri harus main lebih roaming ya. Kalau seandainya dia emang pengen memaksimalkan dia punya powerful gitu. Tapi kalau kita berbicara stay di line, gue rasa Alistar nggak bisa terlalu bermain agresif karena Galio sendiri mempunyai gaya bermain counter juga. Ya kan? Betul, gaya bermain counter, apalagi memang kalau misalkan menurut gue pribadi, buff yang didapatkan Galio itu kan pertama adalah base health-nya, per levelnya itu dinaikkan. Kemudian Colossal Smash-nya cooldown-nya diturunkan. Udah gitu Winds of War-nya, percentage dari health damage-nya itu dinaikkan. Jadi ini bener-bener pas untuk ngepoking di early, membantu Ezreal untuk bisa melakukan laning phase lebih nyaman. Iya. Dan ini kalau kita berbicara di area atas atau area Baron ini bisa gue bilang Jay nggak bakal menemukan masalah sampai mungkin teman-teman dari Monochrome boleh coba bantu presence ke arah area atas. Nah, kayak yang ditunjukin oleh teman-teman dari Monochrome, dan sepertinya bakal ada sedikit kontes di area Rift Scuttler di mana bakal coba segera diambil juga. Sudah ada satu Galio yang berhasil mendapatkan 1 tahun dan langsung aja mundur ke belakang terkena dan langsung dia Dikejar Diana. Galio berhasil mendapatkan ada Black and Drake, sudah harus bubar. Flash sudah dikeluarkan tapi bakal coba dikejar terus Jay. Hati-hati deh Kylie di sana memberikan satu shurikennya juga untuk yang gak dilanjutin. Itu kalau misalkan 5 point strike-nya kena, terus kemudian Assassin's Mark-nya aktif, itu udah jadi mimpi buruk buat Garen. Mungkin bisa jadi poin kill kedua untuk Monochrome. Tapi untuk early game, Diana memang sakti banget, sakti Mandraguna, apalagi buff-nya benar-benar luar biasa. Dan untuk di area Dragonlance Scuttler-nya berhasil dimiliki oleh Monochrome. Yes, dan yang perlu kita tahu tadi juga udah ada Wow. buff, tapi ada susulan dorongan dari Follow up. satu Alistar, cukup bagus. Dan Nice. ada pergerakan yang cukup oportunis dari Ezreal dengan cukup baik, tapi bakal Dibalas. disusul juga dengan Valkyrie. Flash juga udah dilakukan juga Likan. 2 kill. Bakal berhasil mendapatkan double kill, dan ini akan menjadi momen untuk seorang Corki mendapatkan snowball setelah tadi ada headbutt yang membuka momentum.
Headbutt membuka momentum, tapi memang satu gerakan yang sangat berani dari Ezreal di mana dia langsung flash. Memang itu satu tindakan yang oportunis, berhasil mendapatkan satu kill, tapi jadi cukup rugi kembali karena Corki-nya bisa langsung dapetin 2 kill untuk mengembalikan keadaan, di mana dia berhasil mendapatkan ADC dan juga sekaligus supportnya. Ya, itu adalah hal yang harus kita concern ya. Dan sekarang kita akhirnya bisa melihat di mana Corki sangat fat di sana. Dia udah punya sekitar perbedaan 500 gold dan itu artinya satu item. Makanya kalau lu lihat dia udah punya Page, dia udah punya Nashor juga di sana. Dikit lagi dia bakal jadiin Trinity-nya dan kalau tandanya nanti di menit 6 dia udah bisa pakai special delivery-nya, ya kan, itu bakalan berpengaruh banget untuk dia punya team fight jadi lebih kuat, ya kan. Yes, tapi untuk Akalinya sendiri gue melihat dia sudah membawa buku kitab nih ya, buku kitab yang pada umumnya selalu dibawa. Tapi belakangan nih ya, gue tuh sering banget ngeliat Akali itu bawa Trinity, tapi untuk yang di Baron. Oh iya Ya kan? jelas. Akali is legit untuk Trinity karena emang Akali kan kita tahu dia basicnya tuh nge-hit, nge-skill Iya, gitu kan. betul. Nah itu nge-trigger apa yang ada dari pasifnya Trinity punya dari Shin-nya. Betul. Gitu, dan itu cukup impactful kok. Cuman dengan catatan lu nggak bisa full bikin hybrid kayak gitu, lu tetap ngasih beberapa item ability power juga gitu. Yes, itu dia. Karena beberapa status dari skill-skill Akali itu memang ada bonus damage-nya dari AP. Ya betul, bonus damage dari AP. Dan kalau kita berbicara Akali dengan Trinity itu sebenarnya lebih ke arah dia nyari movement speednya. Tapi sudah ada flag and drag langsung datang ke arah Gragas. Ada body slam juga, flash sudah dikeluarkan. Bakal coba segera di follow up kah? Tidak, lanjut karena memang objektif pertama kita harus segera concern sesaat lagi karena sudah ada Infernal Drake yang sudah up dan sudah mulai coba dipantau-pantau oleh kedua tim. Mulai segera regroup juga di sini Abigail. Iya, udah mulai saling zoning, dimana kalau misalnya gue ngeliat secara posisi memang zoning terkuat itu dibuat oleh Monochrome karena Galio sendiri berjaga di pixel bus yang ada di depan Dragon Pit, kemudian dia menghalangi Alistar dan juga Garen yang mau masuk. Langsung saja ada full price dan headbutt yang ditujukan kepada Galio aja, Sven. Yes, bakal coba disusun lagi. Ada flag and drag tapi nggak bakal coba diterusin. Masih ada Corki Valkyrie dengan masuk ke dalam tapi ada Cataclysm juga. Corki sendiri ada yang bakal coba langsung diganti begitu saja. Sudah ada Gragas yang berhasil dapetin satu perfect execution langsung mengeksekusi orang juga di sana. Likan juga bakal jadi target terakhir, dieksekusi lagi. Bakal menjadi triple kill. It's gonna be Quadra langsung masuk dengan 5 point strike dan that's it. Gonna be pentakill di menit kelima dengan 5 point strike dan juga perfect execution. Kylie luar biasa sekali. Monochrome membuka match kita di CCC Icon Series Summer Season dengan sangat-sangat megah. Meskipun tadi Galio-nya sudah diserang terlebih dahulu, dikeluarkan ditabrak pakai combo full price dan juga headbutt dari Alistar, itu tidak membuat posisi dari setiap member Monochrome itu buyar. Apalagi ketika Corki-nya masuk dengan Valkyrie bawa paket, langsung mancing Cataclysm-nya, dipancing juga flashnya udah ditarik, itu udah jadi salah satu dead end untuk Corki-nya. Karena ketika Akali sudah melakukan perfect execution, kemudian dia memainkan lagi 5 point strike sekaligus Assassin's Mark-nya, itu udah menjadi santapan bagi si Akali tersebut. Yes. Tadi gue sempat nge-mention di mana ini Corki sebenarnya agak-agak sedikit berjauhan dari teman-temannya gitu dengan Valkyrie-nya. Walaupun tadi eksekusinya cukup bagus dengan full fresh headbutt dari Alistar. Cuman balik lagi, mereka nggak dapat momen untuk dari si Corki-nya free hit sampai akhirnya Corki-nya malah di all in habis ya kan. Terus semua skill set, semua resource yang dimiliki sama Monochrome kayak Cataclysm tadi dikasih Corki sampai akhirnya Corki buang flash juga. Ya udah di sana akhirnya Corki nggak punya escape tool lagi, sementara Akalinya bisa menari-nari dengan indah dengan dia punya 5 point strike. Dan sekarang kalau lu perhatiin Monochrome-nya juga udah dapetin objektif selanjutnya yaitu Referral. Bisa ditaruh di atas di area Baron Lane dan gue rasa untuk segi pressure ini bakalan kuat banget untuk Monochrome. Kuat banget dan mereka langsung melepaskan Referral-nya di Baron Lane, di mana Cataclysm juga sudah diaktifkan menculik 2 member dari Rebellion, Haji Sven. Yes, bakal coba disusul terus. Valkyrie mundur ke belakang, masih ada follow up juga dan sudah akan terkena Moonfall. Tapi ada Hero Entrance, gak kena siapa-siapa untuk pertolongan pertama tentunya. Tapi Git Good dalam bahaya. Flash juga udah dikeluarkan untuk Mr. Bayi, jadi dia harus segera menyelamatkan dirinya dan juga mengeksekusi ini Referral. Karena kalau kita berbicara Referral dibiarkan nih bisa aja sebenarnya tadi skenario dari Monochrome ngambil 2 turret di area Baron Lane. Betul sekali, tapi mereka tidak mau mencoba greedy ya. Apalagi kalau ini Akali, kalau misalkan dia sampai shutdown, itu gold yang bisa didapatkan oleh Rebellion ini lumayan banget. Karena Akali sendiri juga udah bener-bener fat. Ya itu dia, jadi kita bisa
pantau. Sejauh ini dari menit 7 yang terjadi ini perbedaan goldnya masih lebih ke arah berat ke Akali dan juga ke arah area jungler boleh gue Betul. bilang, karena di sini dari segi farm G4 atau Jarvannya benar-benar objektif banget, dan kalau lo perhatiin dari segi levelnya udah kelihatan, terus juga pastinya dari segi item harusnya nanti bakal kelihatan juga. Jadi ini Jarvan secara map kontrol cukup mendominasi juga. Terus lo perlu lihat ada ward-ward yang sebenarnya udah dikasih juga sama teman-teman Rebellion untuk antisipasi di area Baron Lane, tapi semuanya itu udah terlambat karena tadi area Baron Lane-nya juga udah dipanis sama teman-teman Monochrome. Betul, area Baron sudah dipanis, tapi kita akan melihat lagi di area Dragon Pit sudah terjadi baku hantam lagi di mana Galio dan juga bersama Ezreal disusul oleh Akali akan mencoba menghalangi Alistar untuk melakukan backup kepada Corki. Yes, itu sebuah jump scare yang cukup menakutkan tentunya, walaupun itu adalah Alistar. Tapi balik lagi di sini, mereka lagi regroup, lagi stick bareng-bareng teman-teman dari Monochrome. Mereka punya inisiasi bergerak untuk ke turret area mid lane. Gak mungkin bisa ke defense karena udah ada seorang Galio mencoba melakukan presence dan juga melakukan satu harassment yang cukup berhasil. Sampai akhirnya turret di bagian mid lane pun bakal segera hancur, dan sepertinya concern selanjutnya adalah area bagian Dragon Lane. Betul, yang dimana ini akan langsung di-commit oleh 3 member Monochrome. Mereka Yes. udah mulai setup, tapi Akalinya bilang, aduh kayaknya nggak bisa deh, kita nggak ada creep yang nge-push, jadi mendingan kita pulang aja dulu. Tarik Alright, mundur, dimana Dragon pun juga sudah akan spawn sebentar lagi dalam waktu 20 detikan. Dimana kalau seandainya mereka commit ke Dragon Lane, ke tower pertamanya yaitu di outer turret, dan mereka kehilangan 1 atau 2 member, ini akan menjadi turn back point bagi Rebellion. Ya, ini dia. Dan emang skenario dari Monochrome sendiri, tadi gue sempet lihat kayak G4 punya kesempatan untuk balik, tapi dia lebih milih, oke, masih ada blue buff, gue ambil blue buff dulu, abis itu gue reset, abis itu baru gue presence ke arah area Dragon. Karena apa? Karena dia percaya sama temen-temennya yang bisa jaga presence area rivernya, dimana tadi kalau kita perhatikan juga Galio juga cukup bagus dari segi harassment dan juga map control, dan sekarang dia coba memberikan pressure juga ke arah area Dragon Lane untuk memastikan kalau teman-teman dari Rebellionnya ini nggak bakal maju lebih jauh, dan selalu disusuri dengan sweeping lens-nya juga supaya ward-ward yang dimiliki oleh Rebellion itu dipastikan akan segera hancur, dan sudah akan segera mulai juga dibuka objektif. Bakal coba di start saat lagi, dan ada cicilan Corki. dan langsung coba di-all-in, tapi Corki membuka Valkyrie untuk mundur. Udah ada Ragnarok, kata Kalisam, Hero Interest di waktu yang tepat. Bakal coba langsung segera dihabiskan begitu saja. Olaf gagal menemukan jalan keluarnya karena masih ada Garen. stick shot dan juga ada Diana di sana. Garen juga Flash. hanya lari aja dengan satu dimension justice, tapi gak bisa berbuat banyak lagi. Decisive strike pun gak kena siapa-siapa, hanya digunakan untuk melarikan diri, dan itu dia objektivitas yang dimiliki oleh Monochrome dan juga dominasi serta follow up yang bagus dari Monochrome memukul mundur sekali lagi Red Bull Rebellion. Gue melihat zoning dari Galio benar-benar bagus, sweeping lens, kemudian dia posisiin dirinya untuk jalur masuk dari ke arah Dragon Pit-nya. Dan ketika Alistar bersama dengan Corki itu udah mulai nabrak ke arah Galio, itu ada backup dari belakang yaitu dari Jarvan dan juga Ezreal. Ezrealnya benar-benar free hit dijaga sama Galio. Galio nggak akan ngasih satu orang pun masuk ke arah Ezreal. Dan gue melihat komposisinya benar-benar bagus. Ketika Akali dan juga Diana mulai masuk, itu mereka di backupnya sama Jarvan. Dan jadi kayak pembagiannya pas 2/3. Satu khusus untuk jaga ADC supaya nggak di counter, kemudian 2 lainnya itu bareng-bareng bersama jungle. Karena gue tahu Jarvan sendiri untuk di late game memang tidak terlalu sustain as a tanker. Alright. Dia lebih ke arah semi tank, tapi kembali lagi kalau kita berbicara pemilihan item ini beda pilot, beda eksekusi. Betul, beda pilot, beda Ada eksekusi. yang emang fokus dia semi tank, ada juga yang fokus pure tank untuk nge-abuse dia punya backliner atau lawan punya backliner gitu ya. Betul, Dia masuk betul. dengan Cataclysm, dia masuk juga dengan Flag and Drag gitu untuk mencoba ngeharas, paling nggak bikin gimana caranya damage dealer dari musuhnya ini nggak maju lebih jauh gitu. Dan sekarang Alistar langsung headbang aja ke arah Galio, tapi itu bukan sebuah masalah yang besar untuk Galio. Udah ada shot beres juga dikeluarkan dari seorang Ezreal karena mereka bakal segera looking forward untuk mendapatkan objektif selanjutnya yaitu Baron. Dimana kalau kita lihat juga di arah bagian bawah itu Garen lagi habis direpotin sama Akali. Akali langsung menghilang ke map, langsung ngambil sekarang ke objektif Baron. Dan Garen sekarang harus direpotin dulu dengan satu wave. Ada satu eksplosif senjata dari samping. Nice. Bakal segera dicicil kah? Ada Hero Interest juga Baronnya. bakal segera di steal, tapi masih bisa Slay. secure. Nggak bisa
kill. Ternyata ini dia dominasi dari Monokrom. Terlalu kuat karena memang positioning untuk disengage-nya juga cukup bagus. Walaupun sekarang Kylie harus bertemu dengan Garen, tapi udah bukan masalah sekarang. Ini bukan masalah, tapi gue melihat ini satu pergerakan yang sangat bagus. Akali di Dragonlance dia nge-push creep-nya dulu supaya Garennya sibuk. Jadi Garennya dia mengurangi chance tanker dari Rebellion ini mengganggu Baron yang sedang disecure oleh Monokrom. Itu satu movement yang sangat baik dan Akalinya bisa masuk belakangan. Ketika orang udah war, Akali datang dengan full health langsung masuk dengan perfect execution memanfaatkan Assassin's Spark dan juga 5-point strike-nya. Yes. Dan sekarang ini tinggal gimana teman-teman dari Monokrom mengeksekusi turret di bagian high ground dan sekarang juga bakal segera dihabiskan saja. Botak. Ya, ini bakalan coba di di reset dulu karena memang udah banyak banget resource yang diambil oleh teman-teman dari Monokrom. Jadi bisa dibilang posisinya sekarang dari Rebellion cukup kedikte temponya. Betul, Permainan cukup kedikte sama teman-teman dari Monokrom dan sekarang gue yakin teman-teman Monokrom bakalan coba bikin ini menjadi 1-3-1 atau 1-2-1 di mana posisinya objektif selanjutnya ini ke arah area Baron di atas gitu ya. Betul sekali, tapi memang kalau misalkan gue ngeliat dari awal Akali udah dikasih makan apalagi early game 5 kill, dia udah bisa dapat jadi satu barang sekaligus boost mentalnya nih ya kan. 5 menit dapat penta. Udah gitu ini early game untuk Akali, dimana Akali memang bener-bener butuh banget yang namanya makanan di early game supaya dia bisa sustain sampai late game. Karena kalau misalkan gue ngeliat sendiri seperti contohnya ketika Omega berhadapan dengan salah satu tim, gue lupa siapa, dia nge-press Akali supaya nggak dapat makan sehingga Akalinya tidak bisa memberikan burst damage dan itu tidak dilakukan di sini, dimana Akalinya dibiarkan bebas begitu saja dan nggak ada satupun yang bisa nangkap Akali. Yes, dan sekarang gue ngelihat Monokrom di sini punya awareness yang tinggi terhadap Redemption, dimana udah 2 Redemption digunakan. Sekarang juga mereka akan segera menggiring wave minion besar ya. Ada Cataclysm juga, Hero Entrance datang, coba langsung follow up, keangkat, kedorong dan juga ke tahun di sana. Masih ada Moonfall di pos yang bagus banget tapi semuanya sudah berakhir. Dan ini akan menjadi kemenangan pertama untuk Monokrom Esports. Congratulations. Congratulations.